Halo Leo, welcome back to my channel. Bersama aku Mela, kita reading kembali. Tema kita kali ini adalah tentang terharu banget. Inilah sosok yang akan bersama kamu hingga menua. Siapakah dia? Kita akan coba cek ya, fokuskan dia ya. Tapi ingat buat Leo, ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi, buat Leo, semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan positif nantinya ya. Aku juga berharap buat Leo semuanya, dimanapun kamu berada, semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya ya. Amin. Oke, kita akan cek di sini untuk energi seseorang yang akan bersama kamu hingga menua. Fokuskan dia, bayangkan dia ya. Karena ini energi banyak orang, jadi bisa saja resonate, bisa saja tidak untuk kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya, kartu ini belum membaca energi kamu. Oke? Kita akan ambil satu lagi. Ya. Ada the lover ya. Ini ada Four of Pentacles. Ini, wow, di sini ada the moon ya. Jadi aku melihat ini ada seseorang yang sampai detik ini masih mencintai kamu, masih merindukan kamu. Walaupun mungkin antara kamu dengan dia itu ada yang sudah menemukan pasangan masing-masing. Jadi lebih tepatnya ini mungkin orang yang pernah terkoneksi dengan kamu, tapi tidak hanya mantan ya, tidak harus mantan, tidak harus mantan. Jadi di sini ada zodiak Taurus, Virgo, Capri, dan ada Pisces. Oke? Nah jadi aku katakan di sini ada orang yang sampai detik ini dia tidak mau untuk membuka hati untuk orang lain, dia tidak mau untuk cari pengganti kamu gitu ya. Padahal mungkin antara kamu dengan dia itu mungkin sudah terpisah, atau mungkin kamu berpisah karena keadaan, ada restu dari orang tua yang tidak setuju, mungkin ya. Tapi itulah mungkin proses yang kamu dan dia hadapi. Ya, karena kalau jodoh itu tidak akan mudah datangnya. Pasti akan banyak menemukan tantangan ya, seperti challenge yang kamu dengan dia itu kayak sulit gitu loh. Tapi pada akhirnya antara kamu dengan dia dengan akan bersatu. Ya mungkin saja ada restu dari orang tua mungkin ya. Sehingga akhirnya dia mencoba untuk memperjuangkan nih, dia juga memperjuangkan segalanya sudah diperjuangkan, diusahakan. Tapi tetap aja belum ada kelihatan nih ada restu dari orang tua ataupun keluarga gitu ya. Atau mungkin dari segi finansial yang belum mencukupi. Nah, mungkin di sini ada usaha yang perlu dilakukan lagi. Tapi dia tetap ada rasa yang begitu besar terhadap kamu. Dan rasa itu tidak akan pernah hilang. Ya, jadi sosok ini kayak benar-benar tidak bisa melupakan kamu ya. Padahal seseorang ini dia tahu sulit untuk menggapai kamu. Seperti kata The Moon ya. The Moon itu kan bulan ya, bulan itu kayak dia kayak merindukan bulan. Bulan itu kan seolah-olah kayak aku pengen menggapai bulan tapi sulit gitu loh. Nah, tapi dia berusaha sekuat tenaga. Ternyata kenapa alasannya? Di sini ada kartu The Lover. Ya. Ini ada Cancer. Gemini ya, maaf. Ada Gemini di sini. Ya. Jadi aku melihat ternyata di antara kamu dengan dia itu ada ya yang begitu ingin bersama dengan kamu, tapi dia sudah punya pasangan. Ataukah dia menjadikan kamu itu mungkin pasangan dia yang kedua? Mungkin kamu dengan dia menikah siri ya, atau antara kamu dengan dia itu sudah sepakat intinya untuk menikah gitu loh. Ya, ada. Tapi ada yang membatasi antara kamu dengan dia. Nah, tetap kamu tidak bisa memiliki dia seutuhnya, karena cinta antara kamu dia itu berbagi. Ada ya beberapa dari kamu menemukan energi ini gitu loh. Energi seseorang yang sudah punya pasangan, tapi dia tetap ngotot untuk bersama dengan kamu. Makanya di sini dia seolah-olah ya udah memberikan pilihan, ya sebaiknya kita nikah siri gitu ya. Tapi ada juga sih ya yang nggak mau. Dia nggak mau karena apa ya, dia nggak bisa melepaskan istrinya atau nggak bisa melepaskan pasangannya, suaminya gitu ya. Secara mungkin saja itu kayak terikat secara kuat juga, entah karena ketergantungan dari segi finansial begitu ya.
Mungkin ada seorang laki-laki yang ingin menikahi kamu atau menikah siri, tapi dia tidak bisa melepaskan istrinya. Kenapa? Istrinya mungkin yang kaya gitu ya. Jadi dia itu kayak nggak bisa nih melepaskan istrinya karena banyak masukan-masukan itu mungkin istrinya itu jadi pohon uang bagi dia, ATM berjalannya dia gitu loh. Atau sebaliknya, kamu yang perempuan, dia laki-laki dan kamu emang tidak cita-cita banget sih ya, tapi uangnya banyak gitu. Nah, tapi kamu butuh seseorang gitu memahami kamu. Nah, itu atau dia ya, mungkin dia merasa kamulah orang yang bisa memahami dia, sehingga akhirnya ya mungkin saja antara kamu dengan itu memilih untuk menikah siri, begitu, ya. Nah, ada beberapa dari kamu seperti itu. Tapi sebaiknya ya, hindari hal seperti ini. Kamu masih pantas kok untuk menemukan yang lain. Karena ini tadi ada kartu The Moon di bawahnya sama kartu Four of Pentacle. Ini suatu kestakan dia, stagnannya dia gitu loh, dengan rasa yang dia miliki. Jadi dia tidak bisa berbuat apa-apa, membuka hati untuk orang lain juga tidak bisa. Hatinya terpaut sama kamu ya. Makanya ini yang terjadi. Bahkan mungkin juga beberapa dari kamu itu kayak pengen sih untuk melepaskan. Tapi dia kayak nggak bisa. Nah, itulah keegoannya dia ya. Oke. Ini ada Three of Cup. Nah, ini juga menggambarkan ada Cancer, Pisces, Scorpio di sini. Jadi ini menggambarkan uh, seseorang ini ya, dia itu akan selalu bahagia bertemu dengan kamu. Tapi bertemu dengan kamu itu hanyalah sesaat gitu loh. Mungkin saja seseorang ini tadi yang aku katakan dia punya pasangan yang lain. Dia ketemu dengan kamu saat dia butuh kamu, melepaskan semua gairahnya, ya, melepaskan semua apa ya, mmm, apa ya, nggak enak juga ngomongnya ya, gairah seksnya gitu ya. Nah itu, tapi di sini dia kan ada tiga tiga energi nih, 3 perasaan. Jadi dia kayak benar-benar membutuhkan keduanya gitu loh. Di sisi lain dia dia dengan kamu, semuanya terlepas gitu loh, gairahnya, apanya gitu. Tapi kalau sama seseorang, mungkin saja dari segi materinya gitu ya. Itu yang terbaca. Karena di sini ada The Lover, ada juga ya jadi kartu ini inilah yang terbaca ya. Semoga aja nanti jika tidak resonate sama kamu di sini, saat aku membaca energi yang lain juga akan resonate ya, semoga. Dan jika kamu ingin personal reading atau coaching, bisa kamu cek, kontak person di kolom deskripsi dan itu berbayar ya. Oke, ini sini ada The Hermit. The Hermit, Virgo. Nah, ada juga sih beberapa dari kamu, selain dia adalah orang yang memang sudah menikah atau punya pasangan ya, tapi ada sih seseorang ini akan selalu menuntun kamu kepada jalan yang baik. Dia sebagai pelindung bagi kamu. Dia akan rela berkorban juga buat kamu. Dan dia juga memberikan kebebasan buat kamu. Dia tidak mengekang kamu. Dia juga tidak otoriter dan dia juga tidak terlalu posesif ya. Kalau posesif itu kan seolah-olah kayak takut ya kehilangan. Jadi membuat kita tidak nyaman juga. Tapi di sini seseorang ini akan memberikan kebebasan kepada kamu. Oke? Nah, jadi mungkin saja seseorang ini juga akan menuntun kamu kepada suatu kondisi yang mungkin lebih baik. Dia selalu memberikan sebuah apa ya, menjadi penerang dalam hidup kamu. Kalau kamu berada dalam kegelapan gitu ya, dia selalu menerangi kamu. Arti kata dia akan rela berkorban buat kamu demi kebahagiaannya kamu. Dia tidak akan membiarkan kamu berada di dalam kegelapan. Dia akan membawakan lampu untuk kamu. Oke, ini dia seseorang yang mungkin uh, yang akan bersama dengan kamu hingga menua. Ini juga ada uh, Pack of Wands ya. Seseorang ini akan selalu bertindak sesuai dengan keinginannya dia. Apa keinginannya dia? Mungkin untuk melindungi kamu, terus dia punya keinginan untuk membahagiakan kamu, dia tetap akan melakukan. Dia selalu akan memfokuskan itu semua. Dia mulai fokus bagaimana cara untuk membahagiakan kamu. Jadi seseorang ini juga bisa dikatakan orang yang kuat. Orang punya pendirian gitu loh. Orang yang berkomitmen dengan diri dia sendiri, dengan kehidupan dia. Orang yang punya tujuan hidup juga. Ya, karena dia selalu fokus. Misalnya ada masalah nih, dia fokus untuk menyelesaikannya. Tidak akan membiarkan masalah itu. Termasuk ya kamu, dia tidak akan membiarkan kamu berada dalam masalah dan lain sebagainya. Dia langsung take action gitu loh untuk menyelesaikan semuanya. Itu hebatnya dia ya. Ini ada Eight of Cups, ada Cancer, Pisces, Scorpio. Ini ada Aries, Leo, Sagi ya. Oke. Dan di sini aku juga melihat ada seseorang yang dulunya masih fokus kepada masa lalu. Ada seseorang yang mungkin dulunya itu juga punya kehidupan yang begitu sangat melelahkan. Mungkin ketemu dengan orang yang hanya menyakiti dia, bertemu dengan orang-orang yang mungkin manipulatif ya.
Dan ternyata mungkin ini juga mirror, kamu juga merasakan hal yang sama. Nah, tetapi ada sebuah cahaya, ada sebuah harapan yang tiba-tiba aja ini menghampiri kamu. Harapan itu ya sebuah sinaran juga membuat aku harus optimis nih untuk melupakan masa lalu. Aku tidak mau lagi disakiti, aku tidak mau lagi dikhianati, aku tidak lagi mau menangis gitu loh. Nah, di sini akhirnya dia mencoba pergi meninggalkan. Meninggalkan apa yang memang sudah membuat dia tersakiti. Dan lepaslah, move on lah dia ya. Makanya dia ketemu dengan kamu mungkin saja kamu yang bisa membuat dia move on. Kamu yang bisa membuat dia melupakan masa lalu. Ya, jadi seseorang ini akan mulai fokus kepada masa depan bersama dengan kamu. Karena kamu selalu ada buat dia. Ya, jadi kamu juga mikir seseorang yang akan rela berkorban buat kita, arti kata dia adalah orang yang baik. Nah, seseorang ini akan seperti itu. Ya, banyak energi di sini. Salah satunya mungkin ya, mungkin orang yang sudah menikah, mungkin kamu menjadikan kamu itu ya istri atau suami yang kedua gitu ya. Dan aku juga melihat ada seseorang yang memang benar menjadi panutan bagi kamu, ada juga ya di sini. Oke. Nah, dan orang dari masa lalu ini akan benar-benar sudah bisa melupakan masa lalu, sekarang dia akan fokus ke masa depan. Nah, sebaiknya kalaupun nanti antara kamu dengan dia itu punya hubungan, udah jangan ungkit-ungkit masa lalu. Jangan cerita tentang masa lalu, ceritakanlah tentang masa depan. Terkadang ada juga ya orang-orang yang tidak suka kalau sudah punya hubungan itu menceritakan masa lalu. Seperti membanding-bandingkan gitu ya, nggak suka. Oke, kita akan coba lihat isi hati terdalamnya dia seperti apa. Oke, isi hati terdalamnya dia itu seperti apa. Oke, satu lagi. Di sini dia juga mengatakan, I'm so grateful I met you. Are you sure? You are real. Jadi dia mengatakan, aku begitu sangat bersyukur dan aku bahagia bertemu dengan kamu. Tapi apakah kamu yakin kamu nyata gitu loh. Arti kata mungkin saja seseorang yang tadi punya masa lalu, dia kayak ngerasa nggak yakin gitu loh. Kenapa? Karena takut suatu hal terjadi ya, terulang kembali. Masa lalu dia dulu terulang kembali, itu yang dia takutkan. Tapi pada akhirnya perlahan-lahan dia akan bisa merasakan cinta yang sebenarnya ya. Jadi ada angka 16, ada angka 39, 10, 29 dan 20. Oke. You ever after often in my dream ya. Kamu itu akan selalu hadir di dalam mimpi aku. Jadi dia itu kayak ngerasa kamu itu selalu muncul dalam mimpinya dia. Padahal mungkin dia tidak ngerasakan sebelum tidur itu kayak mikirin kamu, enggak. Tapi tiba-tiba aja ke mimpi gitu. Ya itu ini mungkin saja antara kamu dengan dia itu kayak punya chemistry, punya ikatan batin seolah-olah ngerasakan ada energi yang kian melekat antara kamu dengan dia ya. Sangat melekatnya ya. Sehingga akhirnya dia memutuskan untuk memfokuskan kamu ya. Untuk menghampiri kamu, mencintai kamu ya. I know how strong you are, yet I feel so protective over you. Aku tahu begitu kuatnya kamu gitu loh. Dan dia kayak merasa terlindungi oleh kamu. Tapi dia sih yang protektif ya terhadap kamu ya. Dan dia tahu nih kamu kuat, tapi dia pengen untuk melindungi kamu gitu loh. Itu keinginan dia. Seperti selalu ingin melindungi kamu ya. Itu keinginannya dia. Di sini ada angka 29 ya. I can help mentioning you to my close friend or family member. Ya, mungkin ada juga beberapa dari dia tidak bisa untuk memperkenalkan kamu kepada temannya dan famili saudaranya gitu loh. Kenapa? Apa alasannya? Ada seseorang di sini yang mengatakan seperti itu. Mungkin saja dia takut tidak direstui. Kenapa? Mungkin ada perbedaan antara kamu dengan dia. Entah perbedaan status sosial, kamu yang mungkin punya semuanya, dia orang biasa. Mungkin saja orang tua kami tidak suka gitu ya, atau orang tua dia yang tidak setuju gitu ya. Karena takut nih kalau sudah punya perbedaan, ya perbedaan sosial apalagi ya, itu akan membuat semuanya berantakan. Terkadang kan tidak bisa terima nih kalau ada perbedaan sosial. Apalagi yang laki-lakinya yang begitu sangat berbeda ya dengan kamu. Oke, tapi semoga aja enggak ya. I daydream of our future together. Dan dia benar-benar sangat memimpikan nih, memimpikan masa depan bersama kamu. Ya, sangat memimpikan. Jadi arti kata dia kayak aku punya masa depan nih bersama kamu. Dan inilah yang dia inginkan, menua bersama kamu. Oke, kita akan coba cek
bagaimana hubungan kamu selanjutnya dengan dia, di mana seseorang ini benar-benar seperti sangat menginginkan kamu ya. Kita akan coba cek apa yang akan terbaca. Ini angkanya 20, 29, 10, 39, 16. Kan seperti mirror ya, 20 dan 10, 29 dan 39 ya. Ini kayak mirror banget antara kamu dengan dia itu. Ya, bisa saja antara kamu dengan dia juga punya masa lalu yang kayak sulit, tapi pada akhirnya antara kamu dengan dia itu udah bisa melupakan satu sama lain ya. Melupakan masa lalu. Oke, ada 5. Nah, di sini ada beloved ya, kamu akan begitu sangat dicintai dia. Gairah dia begitu cukup besar ya terhadap kamu. Sangat sangat cinta. Jadi makanya dia menginginkan kamu untuk menua bersama kamu. Ini juga ada perfect storm ya. The courage to step into life ya. Intinya kamu dengan dia kayak akan ngerasakan nih harapan-harapan ataupun peluang-peluang ya, sebuah mimpi kamu akhirnya bisa jadi nyata. Hidup bersama dengan dia hingga menua. Initiation ya, dan antara kamu dengan dia yang kayak punya inisiatif duluan ya, ya pastilah laki-laki gitu ya. Siapa di antara kamu, ya jadi kalau kamu laki-laki inisiatif lah untuk melamar dia. Ya kalau dia ya dia akan punya inisiatif untuk melamar kamu ya. Ini ada me talks, repairing the body, mind, spirit. Nah, kamu benar-benar akan ngerasa saat ketemu dengan dia atau dia ketemu dengan kamu, dia kayak ngerasa begitu terspiritkan gitu loh. Dia kayak mendapatkan sebuah gairah cukup luar biasa, bersemangat kembali karena ada energi positif yang kamu pancarkan, yang kamu transfer ke dalam dirinya dia. Membuat dia kayak ngerasa yakin, inilah hidup yang aku cari. Kamulah belahan jiwa aku, kamulah tujuan hidup aku. Nah, jadi itu ya. Ini ada benefactor, grace and generosity. Seperti ya antara kamu dengan dia ya mungkin sampai menikah ya, sampai punya anak, sampai benar-benar kayak happy banget, bahagia banget gitu. Oke? Ini aku lihat. Di sini aku melihat ada getting around the power of community. Ya, antara kamu dengan itu punya kekuatan juga luar biasa. Kenapa? Karena komunikasi kamu antara kamu dengan itu kayak cukup bagus gitu loh. Mungkin bisa saja antara kamu dengan dia itu LDR-an, tapi komunikasi lancar. Itu juga akan mempersatukan kamu dengan dia. Seolah-olah tidak ada hal-hal yang membuat kamu curiga sama dia, kayak cemburu sama dia gitu ya, atau dia sebaliknya seperti ke kamu gitu ya. Intinya hubungan kamu akan baik saja jika komunikasi antara kamu dengan dia lancar. Entah itu baik kamu yang LDR-an, baik pun tidak. Memang dalam hubungan itu harus komunikasi yang benar-benar kayak diperhatikan. Oke? Nah, buat teman-temanku mungkin ini bisa aku sampaikan. Apapun yang terbaca semoga bisa membuat kamu terhibur dan tercerahkan ya. Sampai ketemu lagi. Dadah.